Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita mau membuat format teks ya agar terlihat rapi dan menarik. Kemudian materinya ini kita masih yang Microsoft Word dasar ya. Untuk gaya huruf, bold, italic, underline, mengganti jenis font, ukuran dan warna, penataan paragraf, spasi baris, bullet and numbering. Kemudian ini adalah shortcut penting pada video kali ini. Kita buka aplikasinya dengan mengklik mouse sebelah kiri 2 kali agak cepat. Klik blank dokumen. Kemudian kita isi teks terlebih dahulu ya. Kita bicara tentang misalnya hobi ya. Saya buat 2 paragraf saja. Kalau misalnya kalimat masih dalam satu paragraf, tidak usah di enter ya. Nanti kalau di enter dianggap dia paragraf baru. Jadi pas sudah mau paragraf berikutnya baru di enter teksnya ya. Sudah, saya buat 2 saja. Kemudian kita lanjut untuk membuat numbering sama bullet. Misalnya kita pakai numbering, misalnya ini numbering dulu ya, yang ini kita enter, nanti otomatis dia nomornya kita sekarang bagaimana meratakan ini ya. Untuk angka satunya di bawah M kita blok, kemudian ini yang tanda segitiga kecil di atas ya, klik kiri mouse-nya, tahan dan geser. Kemudian di sini juga tahan ya, klik kiri mouse kemudian tahan dan geser. Kemudian berikutnya pakai bullet. Ini bullet, kita pilih yang ini. Kita mau ratakan ini ke sebelah kiri, segitiga kecil ini diklik 1 kali sebelah kiri mouse, ditahan, geser. Kemudian ini juga yang segitiganya, klik kiri, geser. Sudah. Berikutnya bagaimana cara membuat tulisan tebal, miring dan garis bawah. Judulnya kita blok, kemudian klik bold B atau menggunakan Ctrl B. Kemudian di sini kita mana yang mau dibuat teksnya miring, misalnya yang ini kita blok, kemudian italic atau pakai shortcut Ctrl I. Kemudian yang underline, misalnya kita underline kan, garis bawahi, dipilih, kemudian klik ini. Untuk memilih jenis garisnya ya, ini kita bisa pilih di sini, misalnya garisnya 2 atau 1 ya, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita pakai yang 1 atau menggunakan Ctrl U. Kemudian yang ini juga kita pakai ya, pakai Ctrl U atau klik ini. Berikutnya bagaimana cara mengganti jenis font atau tulisan, kemudian ukuran dan memberi warna tulisan. Ini kita jadikan fontnya di sini kan Calibri ya. Kita jadikan misalnya ini Adobe Gothic dengan ukuran 16 misalnya. Nah, yang ini kita blok,
kita mau ganti ini Calibri, kita mau ganti menjadi Cambria misalnya. Ya, ukurannya 12. Kemudian yang ini kalau misalnya mau sama semua dengan Cambria, kita blok sampai bawah, kemudian pilih Cambria, ukurannya 12 titik atau 12 poin. Ya. Berikutnya, bagaimana cara memberikan warna? Misalnya ini kita kasih warnanya, teksnya warna biru. Ini warna biru misalnya. Kemudian kita warnai makanan kesukaannya dengan berbagai warna. Ini misalnya di blok ya. Kita blok ini, kemudian kita pilih warna sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Seperti itu. Berikutnya kita mengatur paragraf. Ya, alignment ya, alignment di sini ini paragraf, pengaturan untuk paragraf ya, untuk memformat perataan paragraf. Di sini ada 4 jenis, yaitu untuk align left, kemudian center, kemudian align right, dan justify, yaitu rata kanan, rata kiri. Ya. Kita ini jadikan di center, di tengah posisinya. Kita klik ini tengah atau pakai shortcut Ctrl E. Kemudian ini kita mau, ini kan ratanya hanya sebelah kiri ya. Kita mau ratakan ini sebelah kanannya juga, dua-duanya paragraf ini kita rata kiri dan rata kanan, kita blok. Kemudian pilih yang ini justify, atau teman-teman pakai shortcut Ctrl J. Kalau misalnya mau yang kanannya saja, berarti di sini diklik yang kanannya saja, jadi yang sebelah kiri tidak rata, atau memakai shortcut Ctrl R. Ya, kita pakai yang justify aja ya, yang kanan kirinya rata. Sekarang kita mengatur spasi antar baris dan paragraf. Ini kedua paragraf kita blok, pilih paragraf, kemudian alignment-nya justify, tadi sudah kita pilih rata kanan dan rata kiri. Kemudian outline levelnya body text tetap, karena kita tidak membuat outline di dalam teks kita. Kemudian indentation itu untuk menjorok ke dalam atau dia ke arah tengahnya dari margin kiri itu seberapa jauh, misalnya 1 cm. Kita akan coba ya di sini 1 cm tampilannya akan seperti apa. Oke. Nah, dari margin 1 cm ke tengah atau ke dalam. Kemudian kalau yang dari kanan, misalnya di sini juga satu dari kanan, dari margin kanan ini akan masuk atau ke arah dalam, ke arah tengah, itu 1 cm. Kalau misalnya teman-teman tidak mau seperti ini, mau yang seperti tadi rata kanan kiri, ini sudah tidak usah diisi ya. Ini kembalikan 0, ini 0 juga. Ini berarti tidak ya. Kemudian line spacingnya di sini multiply, ada pilihannya single. Single ini maksudnya spasinya 1, yaitu 1 kali dari ukuran teks yang kita pakai. Di sini 12 titik atau 12 poin. Berarti kalau single, kalau kita pilih spasi single, berarti kita pakai 12 poin. Kalau 1,5 berarti sama aja dengan 18 poin atau titik. Kemudian double tinggal dikali 2, 24 poin. At least di sini maksudnya kita menentukan, kalau at least ini maksudnya kita mau membuat spasi antar barisnya itu sama dengan ukuran teks yang kita pakai. Di sini kita pilih at least. Nah, dia akan dibawa ke 12 titik karena kita ini memakai teks ukuran 12. Tapi bisa kita juga tambahkan, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, tapi dia nanti at least itu akan memformat sama dengan ukuran teks yang kita pakai.
Kemudian kalau exactly di sini kita menyesuaikan ukuran dengan yang kita inginkan. Misalnya berapa poin atau berapa pt yang kita butuhkan, di sini tinggal diatur. Kalau sama dengan 12 pt juga tidak apa-apa, berarti sama aja dengan line single. Kemudian multiple, nah ini semua bagian dari multiple. Misalnya multiple di sini 3, berarti jaraknya 3 kali dari font yang kita pakai di teks. Kalau ini bisa kita rubah tergantung, misalnya mau 2 atau 2,5, itu boleh diatur. Kalau 2 berarti 2 kali dari ukuran teks yang kita pakai. 12 berarti kalau 2 berarti 24. Seperti itu. Jadi nanti pengaturannya tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya membuat suatu karya ilmiah atau apa, laporan, kalau misalnya sama guru itu diminta ukurannya 1,5 atau double, ya berarti teman-teman sesuaikan. Kita pakai yang 1,5 line saja ya. Kita klik 1,5. Kemudian di sini spacing before dan after maksudnya sebelum paragraf. After menambahkan spasi setelah paragraf. Jadi kalau misalnya after setelah paragraf ditambahin 6 poin, berarti spasinya 1,5, ini 1,5 ditambah 6 poin, berarti 2,1 poin. Kita terapkan ini ya. Nah, ini jadinya 1,5, tapi ini lebih dari 1,5 karena ditambah 6. Ya. Kemudian kita mau ini awal paragrafnya agak masuk. Ya. Boleh dengan menggunakan ini, misalnya kita tahan ini atasnya saja ya, segitiga yang atasnya. Klik kiri tahan, geser ke 1, berarti sejauh 1 cm dari margin kiri. Ya, atau teman-teman bisa atur dari sini tadi, ya. Berarti di sini agak masuk ke first line sejauh berapa? Misalnya 1 cm. Kita terapkan seperti ini. Sekarang tinggal kita untuk men-save-nya. Kalau video sebelumnya kita pakai file, kemudian save as. Sekarang kita coba, kita mau men-save ini belum pernah di-save. Kita bisa men-save-nya, ini belum sama sekali di-save ya. Kita save dengan Ctrl S atau kita langsung ini klik silang. File name-nya kita ganti menjadi latihan 2. Dokumennya akan ditaruh di mana? Choose a location. Ini di drive D ya, karena sudah dibikin folder sebelumnya, D latihan foldernya. Diklik sini, kemudian save. Sudah. Kita buka lagi, kita cek. Latihan 2. Klik 2 kali. Nah, ini sudah. Kalau tidak ada perubahan, kita tinggal klik saja silang. Kalau misalnya ada perubahan, klik Ctrl S. Ini kita tutup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.